apa namanya usia permasalahan, bisa juga inflamasi gitu. Dan yang ringan juga bisa juga diakibatkan oleh hanya otot-ototnya saja, ya kan? Karena masalah skoliosis misalnya bentuk tulangnya nggak lurus dan lain sebagainya. Itu sih. Ya, betul. Ya. Karena ibu-ibu rumah tangga nih ya, sering sekali mengalami yang namanya spasme otot. Bukan berarti tidak ibu rumah tangga tidak bisa mengalami, karena ini kebetulan yang tanya kan ibu-ibu nih. Jadi ibu rumah tangga ini cenderung ya hyperactivity mungkin karena pekerjaan ya. Jadi spasme otot. Nah, kesannya tapi seperti mengalami maksudnya spasme, sebenarnya mungkin cuma spasme otot, tapi jadi overthinking ya ke arah yang lain-lain. Nah, jadi untuk memperjelas mungkin sebaiknya dilakukan pemeriksaan dulu ya, supaya bisa kita pastikan apakah ke arah pengapuran atau yang lain-lainnya. Untuk dipastikan kembali. Pertanyaan yang kedua dari Kak Kuyit, ini dari Lampung, dokter. Pertanyaannya adalah, maaf kalau misalnya naik tangga ataupun jalan yang menanjak atau lompat, itu terasa sakit lututnya. Apakah ini masuk dalam OA? Dan apakah bersepeda ini bagus juga untuk penderita OA? Ada makanan atau pantangan tidak, dokter? Silakan mungkin dokter Andi Laga. Oke, jadi kalau masalah lutut itu ya kita harus lihat juga nih ya apa masalahnya. Pertama kita pasti harus identifikasi dulu ya kan ya, nyeri lututnya di bagian mana, daerah mana, karena kan struktur anatomi di lutut itu banyak tuh, ada memang permasalahan di sendinya karena masalahan tulang rawannya mungkin yang dia gitu. Bursa itu suatu bangkalan yang bisa terjadi peradangan akibat beban mekanis. Nah, terutama biasanya masalah lutut yang paling sering terjadi pada orang-orang yang beban badannya lumayan berlebih. Beban mekanis di lutut tentunya akan mengganggu apa namanya beban kerja, bisa menimbulkan nyeri. Dan tentunya kalau misalnya juga kalau berat badan nggak berlebih pun, tetapi kalau gerakan lututnya secara terlalu kuat dan tidak terbiasa dengan gerakan yang berat, nah itu akan menyebabkan masalah juga. Misalnya contoh dengan olahraga, tetapi sebelum olahraga belum ada stretching gitu. Nah, jadi itu tentunya bermasalah juga, akan membuat daerah lutut bermasalah. Yang tadi kalau melompat-lompat ya pastikan dulu berat badannya jangan terlalu berlebih sehingga jangan melakukan aktivitas yang melompat ya. Kalau misalnya naik turun tangga juga tuh ya, kalau misalnya berat badan berlebih sangat mempengaruhinya. Apalagi kalau nggak terbiasa untuk olahraga sehingga otot-ototnya terasa kaku dan agak sedikit sulit untuk menggerakkan gerakan di daerah lutut. Nah, kalau misalnya jadi itu belum tentu osteoartritis juga ya, bisa hanya karena masalah otot-ototnya sendiri, bursanya tadi, bantalan yang bermasalah, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan olahraga tadi ada menyinggung tentang sepeda. Nah, jadi kalau misalnya pasien osteoartritis, di sendi termasuk osteoartritis itu adalah berenang dan juga sepeda, tetapi sebaiknya sepeda yang statis gitu. Jadi sepeda yang di tempat gitu, yang ada di gym-gym gitu. Nah, itu akan bagus dan juga akan bisa membantu meningkatkan kekuatan otot di bagian paha nih, terutama. Kalau kita bilang di kedokteran itu quadricepsnya. Nah, otot quadriceps ini sangat penting untuk membagi tugas beban ke lutut. Kalau misalnya otot quadriceps kita nih kuat, otot pahanya kuat, jadi kita akan beban kita misalnya berjalan itu nggak semuanya ditanggung oleh sendi-sendi lututnya, jadi akan dibagi bebannya sama si otot tadi. Nah, tentunya dengan olahraga bersepeda itu ya bagus dan bisa untuk dilakukan pada pasien dengan osteoartritis, disarankan malah itu Mbak Yuri. Ada Terima kasih dokter. Ada tambahan dokter Eva? Sekedar info tambahan aja ya, kalau dokter Andi ini adalah olahragawan. Spesifikasi konsultan jam apa bang? Mana menyebut kata salah, jam rope. Beliau cobalah di umur setua ini masih ganteng
dengan tubuh yang sangat atletis. Jadi kalau nanya urusan-urusan olahraga memang sudah sangat tepat kalau disuruh beliau yang menjawab ya. Tapi kalau mau bertanya urusan makanan, boleh. Nah, Dr. Eva. Oke, mungkin sedikit aja tambahannya ya. Kadang-kadang kalau kita usianya walaupun tadi saya bilang usia tidak lagi menjadi patokan, tetapi kalau kita tidak punya komorbid ya, artinya tidak punya penyakit lain, terus kita mengalami keluhan yang ditanyakan tadi dan usia kita masih kelompok di bawah 50 tahun, mungkin kita tidak berpikir itu problem sendi dulu gitu. Karena di struktur di lutut itu ada bursa di situ seperti yang Dokter Andi sebutin ya kan, ada tendon atau urat di situ, jadi itu juga bisa mengalami peradangan dan masalah ya. Jadi memang perlu kita lakukan pemeriksaan dulu. Nah kadang-kadang ya memang reumatologi ini ya tidak semudah misalnya kayak menegakkan diagnosanya tuh tidak mudah, karena kita tuh tidak cukup hanya mendengar keluhan, tetapi memang harus ketemu pasien, periksa gitu ya. Tapi jangan putus asa. Maksudnya bukan berarti dengan berkonsultasi saja tidak ada solusi gitu. Tapi paling tidak ini memberikan gambaran secara umum apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami keluhan-keluhan yang ke arah sana. Reumatologi ini kan kalau karena yang ditangani itu adalah sendi, otot, tulang, jaringan-jaringan di sekitar sendi. Jadi memang betul-betul harus diperiksa dulu gitu untuk memastikan bahwa organnya memang benar dan diagnosanya memang sudah sangat tepat. Ya, gitu Kak Yuli. Nah, tambahannya itu saja. Oh ya, Dokter, tadi yang untuk masalah pantangan, ada nggak sih pantangan kalau memang ternyata sudah terdiagnosa OA gitu, Dokter? Belum terjawab tadi. Tidak. Tidak ada ya. Jadi Dokter ya. Ya, bebas. Maksudnya tidak ada pantangan makanan khusus, tapi mengatur makan supaya berat badan tidak berlebih gitu. Karena kalau makan terus, maksudnya jangan jadi kayak makannya membabi buta, berat badannya jadi berlebih, impact-nya nanti ke kekuatan sendinya gitu kan. Iya. Oke, iya. Jadi poinnya di situ ya Dokter ya, menjaga berat badannya supaya tidak obesitas ya. Iya, olahraga bawa berenang dan bersepeda ya. Mana dia? Ya, betul. Kalau orang lewat gimana Dokter? Untuk pemakaian korset sendiri memang merupakan salah satu tata laksana untuk stabilisasi ya. Tetapi itu bukan pengobatan utama untuk artinya bukan pengobatan utama untuk pengapuran sendi atau osteoartritis itu hanya bagian dari tata laksana dalam rangka stabilisasi sendi sehingga mobilisasi sendi itu bisa lebih terkontrol daripada tidak memakai korset. Tidak ada salahnya sih, boleh gitu memakai korset, tapi harus diingat juga bahwa tidak sembarang korset gitu lah, jangan-jangan salah-salah pakai korset malah jadi cedera gitu. Jadi mungkin sebaiknya korset yang digunakan juga harus dikonsultasikan terlebih dulu, biasanya tuh ke bagian rehab medik. Jadi alurnya nanti itu pasien kan konsultasi ke dokter reumatologi. Nah nanti dokter reumatologi kan misalnya sekiranya membutuhkan, ini tata laksananya membutuhkan bantuan rehab medik, entah itu penggunaan alat, ya, entah rehab mediknya untuk exercise gitu, nanti akan disarankan. Jadi nanti korsetnya juga tentu saja korset yang terbaik dan yang sesuai. Soalnya saya pernah tuh ya ada pasien pakai korset, itu orangnya kecil gitu. Orangnya kecil, pakai korsetnya tuh sampai ke dada gitu. Nah itu malah menurut saya ya seperti mencederai bagian yang lain gitu kan, tidak malah hasilnya tidak sempurna, tidak baik. Ya. Ya baik. Kita ke Kak Tresti. Ini ada pertanyaan. Seberapa besar kenaikan risiko OA pada hypermobility syndrome? Mungkin ke Dokter Andi lagi dulu ya. Ya, memang kalau misalnya hypermobility syndrome bisa merupakan salah satu faktornya, karena memang kan hypermobility syndrome itu istilahnya menyebabkan ketidakstabilan terhadap bagian sendinya. Jadi memang bisa menyebabkan juga cenderung untuk terjadinya suatu osteoartritis pada kemudian harinya gitu. Dia sih. Ya, terima kasih Dokter. Dokter Eva ada tambahan untuk kasus hypermobility syndrome?
Kalau ditanya angka-angka pasti, kebetulan saya juga tidak hafal ya angka apa namanya tadi kan nanyanya apa sih seberapa Seberapa besar? resiko untuk terjadinya ya, karena semua penyakit atau kelainan penyakit-penyakit tertentu ya yang tentu saja impact-nya ke mobilitas dan anggota gerak, misalnya kayak kelainan autoimun dan lain-lain sebagainya, itu memang sangat mempengaruhi terhadap faktor resiko untuk terjadinya osteoartritis. Tapi mungkin angka-angkanya tidak apa namanya, karena nggak pernah yang baca khusus gitu ya berapa angka pastinya. Tapi tentu saja itu masuk di salah satu faktor resiko untuk terjadinya penyakit pengapuran gitu. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga tadi Kak Tresti ya tadi yang bertanya ya bisa lebih memahami. Kemudian yang kedua ketiga dari Kak Endah Ramawati Sragen ini. Beliau ini umurnya sudah 52 dengan riwayat berulang OP endometriosis dan kebetulan juga penyintas RA. Nah, apakah kedua riwayat ini akan mempunyai resiko osteoartritis, dokter? Dokter Eva dulu mungkin ya? Ya. Ada di ya. Betul. Endometriosis kalau dapat terapi hormonal ya, saya rasa yang terapi hormonalnya di antara semua bahan bacaan saya sih tidak disebutkan ya bahwa endometriosis itu merupakan salah satu faktor resiko terjadinya OA. Tapi kalau untuk RA sendiri itu ya benar. RA ini merupakan salah satu penyumbang terjadinya osteoartritis. Harus kita katakan seperti itu karena kenapa? Hampir 44% apa ya kalau saya nggak salah angkanya ya, itu orang yang dengan rheumatoid arthritis itu mengalami osteoartritis sekunder karena RA-nya gitu. Karena kan penyakit RA ini adalah penyakit yang patofisiologinya ini kan mengikis, terjadi pengikisan tulang di situ kan. Kemudian karena adanya sitokin dan media sitokin proinflamasi di dalam jaringan sendi itu akan menyumbangkan terjadinya kerusakan tulang rawan di situ. Jadi memang harus diwaspadai ya atau dilakukan tata laksana sejak awal mengenai RA. Ya, Bang Andi? Ya. Tambahan dokter Andi. Ya, jadi paling udah disebutkan sama dokter Eva tadi ya. Jadi kalau misalnya RA tadi memang menyebabkan OA sekunder, di mana patofisiologinya sitokin tadi dan juga adanya kalau misalnya RA itu menyebabkan jaringan sinovialnya membesar yang kita sebut dengan panus. Nah, itu yang menggerogoti pelan-pelan itu tulang rawan yang ada dan juga tulang-tulang di sekitarnya. Gitu sih kalau mengenai RA. Tapi cara kita mengkontrol supaya jangan terjadi kondisi ini adalah dengan meremisikan RA-nya gitu. Jadi bukan berarti semua akan mengalami osteoartritis karena kan tadi patogenesa terjadinya penyakit kan degradasi dari matriks tulang rawan itu kan karena peningkatan sitokin proinflamasi, karena apa tadi yang dokter Andi sebut, karena sinovitis yang berulang-ulang gitu kan, lama-lama akan merusak kondisi tulang rawan. Jadi kalau kondisi RA-nya kita tata laksana dengan baik ya, jadi otomatis osteoartritisnya itu bisa kita minimalkan. Kemungkinan terjadi. Lain halnya kalau misalnya ya usia pun sudah di atas 60 terus mengalami kondisi RA juga. Jadi tentu saja faktor resikonya kan jadi double gitu antara usia dan si kondisi penyakit RA-nya.
Jadi kita mungkin bisa mengkontrol RA, tapi tidak bisa mengkontrol usia kan. Jadi kemungkinan terjadinya mungkin lebih besar dibandingkan kalau misalnya kayak Bunda yang nanya ini kan umurnya masih relatif di 50-an, terus RA-nya mudah-mudahan juga remisi ya. Jadi jangan jadi terlalu terpikiran untuk kondisi osteoartritis ini juga. Semakin kecil gitu. Ya, terima kasih dokter. Ini dari Kak Haswati Prasetyo dari teman Wonosobo, maaf, Wonosobo. Apakah spondilosis masuk dalam osteoartritis? Karena sewaktu periksa MSCT torak ada kesan spondilosis cervicotoralis. Hal tersebut belum sempat dikonsulkan ke DPJP. Apa yang harus sebaiknya dilakukan? Dokter Andi mungkin bisa. Baiklah. Jadi memang kalau yang disebut dengan spondilosis itu nama lainnya dari OA di bagian tulang belakang gitu. Jadi spondilosis cervicalis berarti OA-nya di cervical. Kalau spondilosis lumbalis itu di bagian tulang lumbal gitu. Jadi memang khusus kalau osteoartritis yang di tulang belakang itu kita sebut namanya spondilosis. Gitu. Ada terbentuknya osteofit juga di sekitar tulang-tulang baik cervical maupun di lumbal. Ya. Langisan baik. Dokter Eva. Dokter. Ya. Betul. Dokter Eva, apakah ada tambahan? Ya, betul seperti yang Dokter Andi bilang bahwa spondilosis ini istilah ya. Istilah untuk menggambarkan kondisi degenerasi tulang belakang gitu. Nah, sayangnya kalau spondilosis lumbalis ini gejalanya itu lebih kayak dominan kaku gitu ya. Nyeri, kalau kenanya di leher, nyeri dan kakunya pada leher gitu. Kalau kenanya di punggung, nyeri dan kakunya pada punggung. Tidak nyaman lah gitu. Nah, kalau berlanjut bahkan itu bisa menimbulkan gejala-gejala neuropati, gejala-gejala ringan neuropati ya, misalnya kayak ada kesemutan-semutan gitu ya di bagian tangan atau kaki, tergantung di mana kondisi kondisi spondilosisnya tadi ya, atau kondisi OA-nya. Kalau misalnya nyerinya nyeri hebat, gitu ya, nyeri hebat melibatkan hati yang hebat, kayak sepertinya itu bukan, gitu, tapi mungkin itu masuk ke diagnosa yang lain. Tapi ini kan sudah MRI kan ya, dan cuman diagnosanya tidak ada yang masalah-masalah saraf yang lain ya, hanya masalah spondilosis. Ya, sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter yang dokter DPJP-nya supaya dapat tata laksana dan yang adekuat ya. Kalau memang perlu di fisioterapi gitu kan ya. Atau mungkin nanti disarankan kayak olahraga ringan berenang gitu ya. Itu sangat baik untuk OA yang lumbal ya, OA vertebrae, entah itu lumbal, servikal ataupun torakal. Itu Mbak Yuli tambahannya. Ya, terima kasih dokter. Sekarang masalah obat dokter. Ini ada yang bertanya dari Kak Jovi. Apakah konsumsi glukosamin dan MSM itu bermanfaat untuk OA? Dokter Andi, MSM apa ya dokter? Jadi memang kalau misalnya glukosamin kita tergantung dari rekomendasi yang mana. Misalnya di rekomendasi di American College of Rheumatology sendiri itu kalau glukosamin itu tidak dianjurkan gitu karena ternyata efeknya itu tidak ada tidak ada efek sama sekali lah gitu untuk ke arah osteoartritis ya. Tapi kalau misalnya MSM gitu, kalau MSM memang kadang di beberapa literatur dia bisa membuat mengurangi nyeri gitu, mengurangi untuk mengobati untuk nyerinya sendiri. Kalau misalnya di glukosamin kan kadang-kadang, tapi ini masalahnya obatnya tuh biasanya tergabung nih glukosamin, chondroitin dan MSM itu dalam satu bagiannya gitu. Jadi jadi makanya dijual sekaligus ya. Jadi bisa dipakai semuanya. Tapi kalau kita lihat rekomendasi yang internasional, kebanyakan memang nggak merekomendasikan kalau untuk glukosaminnya gitu. Walaupun kenyataannya masih banyak masih banyak dipakai juga gitu orang-orang. Oh ya, MSM itu singkatannya metil sulfonil.
Ya, Jadi ya. bagian dari komponen istilahnya pengobatan yang apa namanya tambahan sih untuk osteoartritis. Memang kalau misalnya beberapa literatur yang mengandung MSM-nya bisa mengurangi nyerinya lah gitu. Tetapi kalau glukosaminnya sendiri enggak gitu berpengaruh, dan chondroitin itu pun hanya di beberapa guideline yang merekomendasikan. Gitu. Tetapi bukan suatu kewajiban untuk diberikan. Kebanyakan memang glukosamin ini di masyarakat dibilang vitamin sendinya gitu, Sendi. diharap Ya. bisa diberikan ini vitamin sendinya gitu. Memang kalau misalnya dia memang nggak memberatkan secara biaya dan lain sebagainya dipakai silakan. Tetapi kalau misalnya harganya terlalu mahal dan memang efektivitasnya nggak bagus, ya itu tujuan untuk nggak direkomendasikan. Jadi nggak cost efektif juga gitu, karena responnya terhadap memperbaiki tulang rawan di sendinya itu nggak ada manfaatnya gitu sih. Gimana Dokter Eva? Ada tambahan, Dr. Eva? Sebenarnya prinsip tata laksana dari pengapuran sendi ini atau osteoartritis adalah mengendalikan nyeri, menjaga mobilitas. Tidak bisa secara definit memperbaiki struktur tulang rawan yang sudah mengalami proses degenerasi, apalagi kalau penyebabnya adalah faktor resikonya adalah usia. Itu ibaratnya yang sudah terjadi biarlah terjadi, mari kita menjaga supaya yang ke depan itu bisa lebih baik. Memang dulu ya ada istilah akan menjaga atau merangsang perbaikan tulang rawan. Salah satunya adalah glukosamin. Tetapi ternyata seperti Dokter Andi bilang, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut oleh ACR itu mengatakan bahwa yang antara orang pakai dengan orang nggak pakai sama aja hasilnya gitu. Jadi kalau secara bahasa terjemahan saya, ya itu kan seperti ya mendingan nggak pakai lah ya orang kalau cuman apa namanya cuman membuang biaya kan, apalagi kalau tadi mahal kata Dokter Andi. Tapi kadang-kadang nih ada nih yang tersugesti gitu ya, tersugesti. Tapi saya minum ini nyerinya hilang dokter. Kalau saya terusin aja. Toh dia juga kalau misalnya kita tidak punya gangguan gula, itu nggak apa-apa, aman. Kecuali kalau misalnya kita dengan riwayat diabetes ya, apalagi penggunaannya dosis besar gitu, kadang-kadang itu bisa memicu untuk meningkatnya gula, kan glukosamin tuh ya, nah, gitu. Tapi kalau dia tidak diabetes dan dia merasa secara subjektif nyerinya lebih baik, saya biarin aja. Kenapa kadang-kadang nyeri ini kan adalah rangsangan, nyeri ini kan adalah sensasi subjektif. Dan tugas kita dokter dalam menangani OA, prinsipnya kan tadi mengurangi nyeri gitu. Nah kalau dia merasa nyerinya berkurang, saya biarin aja. Silakan Bu, kalau memang itu nyaman untuk dipakai, kontrol gula jangan lupa ya, setiap 3 bulan gitu. Kemudian seperti Dokter Andi bilang tadi, kadang-kadang glukosamin ini sudah di dalam satu obat digabung-gabung dengan obat yang lain gitu. Dicampur dengan vitamin C, chondroitin, yang lain dan yang lain-lain. Jadi jarang kita jumpai kalau merek-merek paten itu yang dia sendiri tok glukosamin. Nah, sebenarnya kalau memang kita mau bicara tentang obat chondroprotective agent itu yang sampai sekarang masih kita gunakan itu adalah hyaluronic acid. Cuman sayangnya bentuknya masih dalam suntikan. Ada ding sekarang yang bentuk oral. Ada ya Bang Andi ya? Ada. Sorry, sekarang sudah ada yang dalam bentuk oral. Cuma lagi-lagi harganya lumayan ya, jadi kayak jatah bakso sehari itu kepotong deh kalau kita beli itu. Lebih ya, kalau bakso masih murah, masih mahal. Jadinya nggak jajan bakso, kita jajan hyaluronic acid gitu ya kan. Dan belum BPJS ya? Belum. Nah, orang yang bentuk injeksi aja itu nggak masuk BPJS, apalagi apa. Tunggu Bang Andi jadi kepala BPJS lah. Semua. Didukung. Badan ada bagusnya, jatah baksonya berkurang, jadi berat badannya juga nggak nambah ya. Betul. Gitu ya kan hyaluronic acid ya. Ada efeknya pun jadi bonci, awet muda. Ya kan kalau yang diinjeksi ke intraartikuler mungkin kan efeknya lokal, tapi kalau yang kita minum kan kena semua nih Mbak Yuli, auto
Iya, dokter. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Seta Christine. Penderita RA dengan masalah OA lutut, bursitis, trochanter, bulging cervical untuk kompres jika ada nyeri sendi karena RA yang dibarengi dengan spasma otot, sebaiknya kompres dingin apa kompres hangat? Dokter Eva mungkin ada ininya Saya nggak? Ada mana-mana pengaruhnya yang nggak? nyaman deh. Karena kan masalahnya kan buat antisipasi nyeri saja, gitu. Tidak memperbaiki spasme. Sekarang ini penyebabnya spasme toh, ya nggak sih? Jadi Iya. kalau penyebabnya spasme sebenarnya terapi definitnya adalah antispasme, muscle relaksan. Bisa dalam bentuk obat, misalnya obatnya eperison nih, misalnya ya. Atau obat-obat lain kalau sudah dalam kondisi sangat berat, biasanya saya bahkan pernah kasih diazepam tuh yang 2 mg untuk mengatasi spasme. Tapi bisa nyaman. Hanya saja secara teori ya, kalau misalnya beda kalau nyerinya nyeri inflamasi. Kalau nyeri inflamasi kan artinya di situ ada aliran darah yang terus-menerus ke situ kan. Nah, dingin itu supaya menghambat aliran darahnya semakin kencang ke situ, jangan fokus ke situ semua, supaya nyerinya tuh nggak makin hebat. Jadi teorinya adalah kompresnya dingin gitu. Tapi kalau ini kan nyerinya cuma karena spasme, Saya 39 tahun dan pada saat minum MP nyeri sendi lutut saya agak sakit. Setelah MP-nya di stop baru terasa nyeri dan pada saat bangun tidur kaku. Setelah dirangsang hasilnya osteoartritis B2. Dokter memberikan obat Atrodan selama 7 bulan. Setelah hilang nyeri kemudian di stop. Keluhannya sekarang adalah kalau bangun tidur kakinya kaku. Bagaimana cara menghilangkan kaki yang kaku tadi? Dokter Ani dulu deh, biar tidak menurut kata senior katanya. setuju. Silakan dokter. Ya, jadi kalau misalnya memang nyeri sendinya itu masih muncul apabila memang apa namanya, apabila di metilnya di stop sih, memang mungkin apakah kita harus perhatikan perlu nggak suatu obat apa namanya steroid sparing agent nih ya yang untuk menggantikan peran dari steroidnya gitu. Cuman kan kita nggak tahu nih obat apa aja yang udah diberikan untuk masalah lupusnya sendiri gitu. Karena kan metil kan memang hanya untuk mengurangi infeksi terutama di bagian sendinya, tetapi nggak bisa memberhentikan progres penyakitnya. Jadi apakah udah diberikan misalnya hidroksikloroquine gitu. Jadi kan hidroksikloroquine itu merupakan salah satu obat yang kita berikan pada pasien lupus dengan manifestasi muskuloskeletal, gangguan tulang-tulang sendi dan muskuloskeletal itu paling bagus dengan hidroksikloroquine atau methotrexate bila diperlukan. Nah, tetapi ternyata di hasil ronsennya itu ada osteoartritis B2 ya, maksudnya itu mungkin kayak 2 kali ya, Collagen-Lorenz 2 stadium 2, berarti ya stadium 2 sih masih oke lah ya, belum ke arah 3 dan 4. Nah, mungkin osteoartritisnya itu apakah diakibatkan oleh lupus sendiri, padahal sebenarnya lupus itu nggak erosif sih. Kita harus evaluasi juga ya bagaimana berat badan dan sebagainya penyebab osteoartritisnya. Nah, kalau misalnya kaku itu apalagi pada pagi hari ya, morning stiffness lah istilahnya kekakuan pada pagi hari, dan kalau misalnya berkurang itu apabila dilakukan aktivitas gerakan, nah itu mungkin lebih ke arah inflamasinya. Jadi mungkin bukan permasalahan dari osteoartritisnya sendiri, tetapi bisa aja masalah lupusnya tadi ya, penyakit inflamasinya memang mungkin perlu obat tambahan lain selain metilprednisolon ya. Tapi nanti coba dikonsultasikan lagi aja ke dokter apa namanya DPL-nya ya untuk mengenai keluhan manifestasi muskuloskeletal pada lupus ini sendiri. Karena kalau OA sih biasanya
nggak ini nih, OA mau grade 1, 2, 3, 4 itu kadang-kadang nggak sesuai dengan klinisnya gitu. Bisa aja OA grade 1 memang klinisnya berat, OA grade 3 nggak berat gitu. Dan juga biasanya jarang terasa kaku gitu. Walaupun bisa, tetapi kakunya memang sebentar aja. Beda halnya dengan inflamasi yang kakunya itu lama dia dan berulang. Mungkin gitu. Dokter Eva gimana? Bungkus. Bungkus. No comment lagi ya dokter ya. Ya karena kan kalau menurut penanya ya, saya lupa nih ayah apa bunda yang nanya nih. Kan nyeri kakunya itu tadi katanya pagi kan, masih kaku pagi, berarti memang bukan karena OA-nya, apalagi udah pakai obat Atrodar ini kan kelompok diaserin yang sekarang memang lagi hasil penelitiannya menunjukkan itu lebih baik dibandingkan kondroprotektif yang lain ya dalam hal menangani OA. Ini jadi kayak iklan obat deh. Ntar semua beli nih habis kita ngomong ini. Bukan, maksud saya adalah dibandingkan kayak pakai glukosamin, pakai obat yang lain, sekarang ini diaserin, yang nggak bilang nama obat lah, nanti si Atrodar pula yang diaserin sekarang emang ternyata tuh lebih efektif gitu terhadap penata laksanaan OA. Tapi lagi-lagi itu adalah obat simptomatik sebenarnya. Walaupun dia punya kelebihan, dia itu katanya itu, karena saya belum pernah masuk nih ke dalam sendi mengamati benar nggak obatnya bekerja begitu, tapi katanya dari hasil penelitian itu dia bisa menghambat penghancuran jaringan tulang rawan, sehingga memang punya peran gitu untuk menghambat proses pengapuran yang belum terjadi, tapi lagi-lagi tidak memperbaiki kondisi pengapuran yang sudah terjadi gitu ya. Sulit memperbaiki, ya nggak sih Bang Andi, memperbaiki struktur tulang rawan yang sudah rusak itu sampai sekarang sih selain hyaluronic acid yang intraartikuler, karena kan suplementasi ya, tapi kalau yang lain saya sih belum pernah baca, ya nggak sih Bang Andi, betul nggak? Masih belum ada lah ya sampai sekarang. Belum ada bacaannya ya kita ya gitu. Ya, baik, terima kasih dokter. Ini masalah tadi berenang tadi. Ada gaya khusus nggak dok? Karena pernah dengar nih Kak Seta Christine, kalau pasien OA lutut tidak boleh berenang gaya dada atau gaya katak karena lututnya yang sering digunakan. Benar nggak nih dokter Andi Raga sebagai olahragawan? Sebenarnya Ya kita ayam kali ya. Jadi gayanya gaya yang merasa nyaman dan nggak memberatkan sendinya. Maksudnya bebas saja gaya katak juga kalau misalnya yang terbiasa dan dia nggak terlalu memaksakan juga nggak ada masalah. Bahkan ya tadi kalau kolam renang misalnya dia nggak bisa berenang juga berjalan aja pun di dalam kolam renang itu udah sangat membantu. Karena pada saat kita berjalan di dalam kolam renang itu kan berat beban badan tubuh kita itu dibagi nih sama air gitu. Jadi nggak ada gaya gravitasi lagi gitu. Pada prinsipnya ya pelan-pelan aja. Sebenarnya gayanya nggak ada yang spesifik apa dan nggak ada juga pelarangan. Yang penting harus belajar berenang dulu. Jangan nggak bisa berenang, tiba-tiba udah nyemplung. Gaya apa? Gaya batu itu namanya tuh. Itu bahaya. Perlu dicatat ya, teman-teman semua yang sudah gabung hari ini, dilarang berenang gaya batu bagi penderita OA. Kalau gaya lain silahkan. Termasuk gaya Citayam. Dokter Eva, ada tambahan kayak ini atau bungkus? Bungkus, Mbak Yuli. Oke, bungkus, baik. Ini dari Kak Yosi Jakarta. Dari Kak Yosi Jakarta. Punggung saya ini skoliosis, tapi sangat kecil kemiringannya. Dan tetapi setiap kali naik berat badan lebih dari 5 kilo, punggungnya lebih mudah nyeri. Apakah ada olahraga yang sebaiknya dihindari apabila sedang ingin mengurangi berat badan, misalnya sedang obesitas, kemudian jump rope atau angkat beban, atau jenis olahraga high impact? Apakah perlu dihindari? Ini tipsnya kalau mau menurunkan berat badan. Saya juga mau mendengarkan ini, dokter. Mohon maaf, karena berat badan saya masih ideal, jadi saya tidak ada tips khusus. Mohon maaf, Mbak Yuli, terpaksa saya mengecewakan Mbak Yuli hari ini. Baik. Baik. Sebenarnya skoliosis ini kan kelainan kongenital yang bukan karena kerusakan struktur tulang rawan gitu ya, tapi memang bentuk secara anatomi gitu. Gangguannya adalah di secara anatomi. Namun mungkin kalau masalah impact-nya itu sama kayak orang osteoartritis kan ya. Beban mekanik yang ditanggung oleh tulang rawan itu nanti akan mempengaruhi, mungkin memperburuk kondisi skoliosisnya.
yang kita khawatirkan adalah kalau skoliosisnya itu semakin berat, impact-nya kan HNP tuh yang paling sering kan tergeser nanti diskusnya, terus HNP, terus jadi nyerinya jadi nyeri kronik dan apa namanya hebat gitu. Enggak lagi kayak nyeri-nyeri OA. Kalau nyeri OA kan hilang dengan istirahat, alhamdulillah ya kan. Tapi kalau nyerinya berlanjut gitu kan, kalau nyeri yang sudah nyeri-nyeri neuropati itu kan sulit ya, jadi semakin berat nanti kondisi dan tata laksananya juga semakin kompleks gitu. Nah, kalau menurut saya sih olahraga yang aman untuk orang skoliosis ya sama dengan olahraga yang untuk orang OA juga. Tentu saja yang impact-nya tidak berat. Menurut saya olahraga yang impact-nya ringan tuh sedang gitu. Jadi tidak masuk yang olahraga berat. Kalau memang bersepeda, mungkin sepeda statis seperti yang Dokter Andi sampaikan, tidak sepeda yang tidak statis, apalagi sepeda yang kayak harus ada mendaki-mendakinya gitu kan. Kalau di kampung saya ini kan dulu waktu kita lagi heboh-heboh sepeda tuh, pada sepeda-sepedaannya ekstrim-ekstrim demi untuk supaya cakep tuh pasti upload cekrek gitu, berhasil mendaki sekian gitu kan. Habis itu praktek kita jadi rame gara-gara spasme otot. Jadi mungkin pilihlah olahraga yang standarnya adalah ringan tuh sedang, ringan sampai dengan sedang. Kalau Bunda mungkin lupa nih olahraganya apa aja, kan saya mungkin nggak mencontohkan satu-satu jenis olahraganya, tinggal googling sekarang kan, olahraga ringan jenisnya apa, olahraga sedang jenisnya apa. Nah yang paling penting waktu melakukan olahraga ini tiap individual kan beda-beda, skoliosisnya juga beda-beda. Kalau dirasa tidak nyaman ya mungkin berhenti dan memilih jenis olahraga lain yang lebih nyaman untuk diri sendiri gitu. Ya. Bang Andi, jangan bungkus, jangan bungkus. Buka dulu. Dilarang bungkus dia harus nambah. Tambahkan apa gitu ya dokter ya? Ya, tapi memang setuju apa yang disebut dengan Dokter Eva tadi ya. Tetapi kalau misalnya memang masalah skoliosisnya berat, lihat dulu nih berat tidaknya skoliosisnya ya kan ya. Kalau memang kasarannya berat, ya mungkin apakah perlu tambahan seperti ya fisioterapi atau rehabilitasi medis supaya melihat apakah perlu tambahan misalnya sol-sol tertentu untuk menyeimbangkan dari aksis badannya sendiri. Karena skoliosis itu kan istilahnya nggak lurus nih tulang belakangnya. Ada yang skoliosisnya bengkok sebelah, ada yang bentuknya kayak S, ada yang bentuknya kayak gimana gitu. Jadi setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau bisa menentukan langsung secara general pada setiap orang itu sangat sulit. Jadi tentunya nanti akan masing-masing secara personal nih, apa-apa yang direkomendasi gaya gerakannya untuk pasien-pasien tertentu gitu. Kalau jump rope boleh nggak ya dokter Andi? Oke, masih banyak olahraga lain kok yang lebih bagus. Kali-kali ada jump rope yang secara teknis gerakannya itu ringan kali, ada nggak itu? Nanti coba dipelajarin dulu tuh ya. Jadi kan sedikit curhat nih Mbak Yuli, saya tuh udah kirimin dokter Andi nih jump rope alatnya gitu kan ya. Alhamdulillah saya rupanya sudah geriatri gitu ya. Atau mungkin teknis saya waktu memulai jump rope ini salah mungkin ya. Pokoknya 3 kali saya coba mulai jump rope itu malam saya spasme terus gitu. Jadi lagi-lagi olahraga ini kan, saya masih sebaya nih sama dokter Andi padahal secara umur ya nggak sih? Iya aja sebetulnya. Jadi sebenarnya kan oke aja tuh ya kalau jump rope, apalagi saya belum alhamdulillah ketika saya coba mungkin teknisnya salah gitu ya, tidak nyaman, membuat gangguan dalam muskuloskeletal yang mungkin dipilih olahraga yang lain atau mungkin diperbaiki cara olahraganya. Kadang-kadang mungkin bukan jenis olahraganya yang salah, dalam hal ini contohnya saya, bukan jenis olahraganya yang salah, mungkin saya yang salah gitu kan, tidak melakukan aturan olahraga sesuai dengan aturan. Ini saking semangatnya ya kan Mbak Yuli, biar makin langsing ya Grab lain gitu, gak semangat gitu ya kan, langsung prak dengan gerakan yang terlalu berat, mungkin efeknya malah bukan lebih baik gitu, malah bisa tidur gitu. Ya betul. Ya betul. Baik, ini Kak Seta Kristin tadi ya sudah terjawab ya. Kemudian juga Kak Yosi yang tadi menitipkan ke saya untuk pertanyaan tadi. Ini untuk Kak Nabil Arya Satya.
tidak disebutkan riwayatnya kenapa, tapi kenapa ya setelah stop MTX nyeri-nyeri di sendi malah bertambah? Ini kasusnya apa? Kurang tahu ya, Dok. Gimana nih, Dokter Eva? Stop Ya, MTX nyeri-nyeri di sendi tambah. mungkin dia menggunakan MTX, satu mungkin RA, mungkin SLE dengan keterlibatan muskuloskeletal. Saya tebak aja nih ya, mungkin sklerosis sistemik gitu ya, tapi dominan muskuloskeletal mungkin. Nah, kalau memang benar yang seperti itu diagnosa dan keadaannya dan dia stop MTX dan kondisi penyakitnya belum terkontrol, disease activity-nya belum turun, ya tentu saja sayangku itu pasti akan kembali sakit gitu kan. Karena itu adalah sebenarnya obat utamanya. Kebanyakan pasien-pasien saya yang tidak tereducated gitu ya, nggak bisa kita salahkan karena tingkat pendidikan orang kan beda-beda ya, tingkat pemahaman, bukan cuma pendidikan sih, pemahaman. Misalnya saya kasih obat, tapi yang dirasakan sebagai obat itu metil misalnya, tapi bukan MTX gitu kan. Jadi mereka itu menganggap bahwa metil yang jangan di stop karena MTX ini kayak nggak punya efek apa-apa nih, terus MTX-nya di stop diam-diam ya, nggak ngomong ke kita gitu kan, terus datang. Nah kita kan nambah-nambah terus nih dosis MTX-nya. Padahal selama ini cuma minum metil karena metil yang dianggap sebagai obat. Sebab kan si metil langsung kerja nih kan, langsung hilang nyerinya. Nah tentu saja itu tidak memperbaiki kondisi penyakit. Metil hanya berfungsi untuk mengatasi keluhan sementara kan, bridging terapi gitu. Sampai menunggu si MTX ini merespon terhadap kondisi utama dari kelompok penyakit autoimunnya. Nah, tentu saja kalau itu di stop nyeri, ya dengan minum aja mungkin masih nyeri, di stop pun nyeri, ya berarti mungkin disease activity-nya belum terkendali. Atau mungkin kondisinya gini, dia nih remisi ya dengan MTX, katakanlah misalnya dosisnya sudah diturun-turunkan sampai minimal 4 tablet gitu ya, atau 3 tablet. Sudah dosis sangat kecil dan penyakitnya dikatakan remisi. Terus di stop MTX tapi nyeri. Nah, berarti memang kondisi penyakitnya harus terus dengan MTX minimal itu. Artinya dia itu remisi dengan obat, tidak bisa tanpa obat. Tapi tetap kita sebutnya remisi. Karena kebanyakan pasien memang remisi dengan obat gitu. Ya, yang penting tidak nyeri, bisa beraktivitas normal, remisi, tidak ada keluhan-keluhan lain ya kan, bisa melakukan aktivitas sehari-hari selayaknya orang tidak sakit autoimun. Menurut saya itu sudahlah gitu ya. Apa boleh buat? Kadang-kadang orang tuh berjodoh sembuh dengan stop obat, tapi kebanyakan itu berjodoh sembuh tetap harus dengan obat. Dan angka kejadian orang yang remisi tanpa obat itu menurut saya lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang remisi tanpa obat. Orang yang remisi sebalik nih ngomong. Kalau dalam pengalaman saya, orang yang remisi tanpa obat itu sedikit dibandingkan dengan orang remisi tapi tetap terus dengan obat gitu. Andi jangan bungkus ya. Silakan tambah kecapnya, Dokter. Dibungkus ya, tambah kecap ya. Jadi setuju ya sama Dokter Eva tadi. Kita kan belum tahu tuh jenis penyakitnya apa, tetapi apapun itu penyakitnya memang rata-rata methotrexate itu ditujukan memang untuk ada gangguan muskuloskeletalnya, baik itu SLE dengan gangguan muskuloskeletal, rheumatoid arthritis, dan juga tadi systemic sclerosis atau skleroderma, memang main terapinya itu adalah methotrexate. Mungkin yang perlu diperhatikan jangan langsung di stop ya, coba dulu memang kalau udah mulai awalnya berhenti dengan methotrexate udah berhenti nyeri sendinya, kita coba turunkan dosisnya juga perlahan pada akhirnya sehingga kita nggak menstop tiba-tiba methotrexate-nya. Ya, diskusikan lagi dengan dokternya ya, dokter yang selama ini apakah memang perlu lagi untuk dipakai lagi methotrexate atau ada alasan tertentu kenapa methotrexate-nya dihentikan, misalnya mau program kehamilan dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada alternatif lain nih selain methotrexate. Kalau misalnya lupus bisa diberikan hidroksikloroquine dan lain sebagainya untuk mengontrol nyeri sendinya, dibandingkan konsumsi metilprednisolon yang jangka panjang itu malah banyak nggak bagusnya gitu. Ya, bungkus, Dokter. Mantap, tambahan kecap loh Mbak Yuli. Iya, sudah lengkap sekali tambahannya, Dokter.
Ini dari Kak Asma, izin bertanya, beliau ini pengidap RA, skoliosis ringan, osteoartritis grade 1, dan sudah ada osteofit di kedua lutut. Usianya 48, saat ini yang terasa adalah lutut yang berbunyi, tulang panggul yang sering nyeri, sehingga terkadang nyeri ketika ruku, dan tulang belakang bagian bawah sering sakit, serta telapak kaki di bawah tumit sakit. Rutin olahraga berjalan kaki 3 kali seminggu, kurang lebih 5-12 kilo. Widih, Jauh ya? Jauh loh. Jauh-jauh. Kak, kaget saya. Jawab gitu ya. saya langsung refleks, widih, gitu. Saya juga kaget langsung. Saya aja nggak tahu Pertanyaannya ada gitu. Ya, oke. apa yang dapat dilakukan agar osteoartritisnya tidak bertambah parah, minimal laju keparahannya melambat, itu yang pertama. Kemudian konsumsi kolagen tipe 2 apakah menolong penderita osteoartritis? Ya, silakan Dokter Ani dulu. Oh ya, Agak berdebar, Mbak Yuli mau bilang siapa duluan gitu. dia takut salah. Oke, baik. Dia takut salah dalam membagi. Nanti tidak Iya. ada. Ini habis sekarang siapa biar adil gitu ya. Oke. Jadi mungkin dilihat sakitnya ini, lihat pertama dulu nih ya, apa udah terkontrol belum nih RA-nya gitu ya. Karena kan ada memang RA-nya dulu, rheumatoid arthritis-nya ini udah mulai terkontrol belum? Apakah aktivitas penyakitnya ringan berat atau udah remisi? Nah, kalau olahraganya kita lihat lumayan jauh juga nih ya, 12 jalan gitu. Mungkin intensitas jalannya nih bisa dikurangi nih gitu kan ya. Yang penting ada olahraga, tapi nggak usah jauh-jauh kali juga yang ada masalah. Yang penting rutin aja kan ya. Nah, terus gimana nih osteoartritisnya? Bisa nggak untuk minimal apa namanya bertambah parah dan lain sebagainya? Jadi yang pertama itu harus rheumatoid arthritisnya nih yang dikontrol dengan baik. Kenapa? Karena tadi udah disebutkan juga bahwasanya OA sekunder itu diakibatkan oleh penyakit lain, salah satunya rheumatoid arthritis, sehingga itu mesti benar-benar dikontrol terlebih dahulu supaya memang memperlambat untuk progres osteoartritisnya. Ini masih grade 1, bagus. Kita harapkan gimana? Harapkan ya tetap jangan naik lagi grade 2, 3, dan 4. Jadi tentunya kan faktor risiko OA itu banyak, salah satunya RA, tambah lagi jangan juga menambah berat badan sebagai bebannya juga dan lain-lain lah gitu ya. Nah, yang kedua nih konsumsi kolagen tipe 2. Nah, ini menarik nih. Memang saat ini udah ada juga nih obat yang isinya kolagen tipe 2 ya. Jadi kolagen tipe 2 itu ternyata di beberapa penelitian itu memang bisa dapat mengurangi, tapi ini sekali lagi nih, jadi dia bertujuan untuk mengurangi tetap hasil akhirnya itu kalau ke manusia ya, itu mengurangi tingkat nyerinya yang dinilai dari skor WOMAC dan lain sebagainya. Tetapi memang kolagen tipe 2 ini di penelitian dia di tikus ya, diberikan kolagen tipe 2 dia bisa meningkatkan densitas penebalan dari kartilage-nya, karena di tulang rawan itu memang mayoritas itu banyak berisi kolagen dan kolagennya kolagen tipe 2. Jadi pastikan obat yang dikonsumsi juga isinya kolagen tipe 2, bukan yang kolagen tipe 1. Kalau tipe 1 untuk kulit, nanti makin kinclong aja nih ya kan kulitnya, tapi sendinya nggak berpengaruh gitu. Tapi untuk Dokter kulitnya. Eva langsung. Langsung respon nih kalau kulit kinclong. Jadi boleh sebagai tambahan saja ya, tambahan aja, tetapi bukanlah suatu yang kewajiban untuk obatnya ya, karena memang dia sampai saat ini juga tidak terbukti menghentikan progres, tetapi memang mengurangi tingkat nyerinya. Boleh, kalau nggak memberatkan sih nggak apa-apa, silakan ya. Silakan Dokter Eva, tambah cabai, sambal dan lain. Saya tambah Jadi mie gacoan. saya tambah cabai deh biar panas pedes. Jadi kan tambah saus. Nah, sebenarnya kalau menurut saya kalau OA-nya masih grade 1, biasanya sih secara fisik diagnostik krepitasi itu sulit kita dapat. Mungkin yang bunyi klek-klek-klek tadi itu adalah bunyi karena sinusitis yang berulang akibat dari rheumatoid arthritis-nya gitu. Jadi bukan karena si pengapurannya, tapi karena RA-nya. Jadi kalau kita RA kan karena sinovium kita menebal gitu ya. Jadi ruang sendi kita tuh kayak besar. Maka kalau jalan bunyinya klek-klek-klek karena dia longgar gitu. Tapi kalau krepitasi pada orang OA itu justru karena menyempit, bunyinya krek-krek-krek. Yang sana klek-klek-klek, yang ini krek-krek-krek. Beda kan L dengan R gitu. Biasanya kalau kita dokter periksa ya,
itu kalau saya tuh kayak kerasa gitu feelingnya kalau yang klek dengan yang krek gitu. Artinya kalau yang klek karena lebar, harap maklum ya, rumah saya itu di belakang stadion, jadi selalu ada orang balap motor di belakang gitu, jadi sekali-kali ada terdengar bising tuh, harap maklum. Jadi kembali lagi ke klek tadi. Nah, kalau yang satu karena longgar sehingga menimbulkan bunyi klek-klek, kalau yang satu lagi karena sempit sehingga bunyinya krek-krek gitu. Nah, kalau memang ternyata krek-krek artinya karena penyempitan ya, itu mungkin kita menambah bantalan di situ dengan memberikan hyaluronic acid gitu ya. Tapi kalau masih grade 1, saya rasa enggak, bukan karena itu gitu. Kayaknya sih karena si klek-klek tadi, karena si synovium yang lebar tadi gitu, sehingga dia kalau jalan klek-klek. Namun kalau memang Bunda punya rezeki ya, karena hyaluronic acid ini kan nggak ditanggung ya sama asuransi pemerintah gitu. Kalau asuransi lain mungkin ditanggung gitu. Boleh-boleh aja sih dari sekarang itu menggunakan. Ini kan masuk ke chondroprotective agent kan, si hyaluronic acid ini, boleh-boleh aja menggunakan hyaluronic acid tadi sebagai viskosuplementasi untuk sendinya gitu. Karena grade 1 ini kita cegah supaya jangan menjadi naik gitu ya, jadi grade 2, 3, dan 4. Tetapi kalau kondisi sinoviumnya masih sinovitis, artinya kalau klek-klek ini kan sinoviumnya lagi sinovitis nih, jangan-jangan nih masih bengkak nih di dalam, kita fokus ke penanganan itu dulu gitu. Bisa sih salah satunya juga dengan menggunakan terapi injeksi intraartikuler, tapi obatnya mungkin bukan si hyaluronic acid. Obatnya ya obat-obat yang untuk peradangan, misalnya kayak steroid intraartikuler dan lain sebagainya gitu, Bunda. Jadi kita lihat dulu kondisinya, dipilah-pilah dulu yang mana nih yang menyebabkan bunyi lutut Bunda tadi, apakah si klek-klek atau si krek-krek gitu. Untuk kolagen gimana, Dokter? Kan jawabannya. Hah? Kolagen tadi gimana? Tadi kan sudah sudah di komen waktu Dokter Andi ini. Ada tambahan kolagen, Dokter? Kolagennya bagaimana? Kolagen tipe 2. Oh, kolagen tipe 2 bungkus. Tambahan. Boleh aja. Baik. Ya, tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka pakai yang langsung ke, kalau kolagen ini kan masih dalam bentuk oral. Langsung intraartikuler ya. Kayaknya sih ya, oke, Dokter. Jadi agak otomatis grade APS dan SLI. Kemudian gaya renang yang tepat untuk saya tadi sudah dijawab Dokter Andi ya, senyamannya ya Dokter ya. Nggak ada gaya khusus untuk usia khusus gitu ya. Mungkin Dokter Eva menjawab yang tadi yang pertama, yang bulat-bulat tapi itu. Sayangnya saya juga lagi masih mengalami masalah perkumisan ini kebetulan. Minum MP. Saya bukan minum MP. Jadi kebetulan kemarin saya ada sedikit inilah sekarang yang terjadi pada wajah saya. Jadi kayak ada flek gitu ya, ada flek ruang malar, tapi ruang karena kepingin jadi lebih cantik gitu ya, nggak boleh buat. Nah, jadi kan saya gunakan produk skincare nih, yang kebetulan skincare-nya juga tidak boleh disebutkan, nanti kan pencemaran. Cocok-cocokan. Setelah saya pakai 2 mingguan saya kumisan sama banyak tumbuh bulu-bulu halus di wajah gitu ya. Ya, saya curiga jangan-jangan dalam produk itu ada steroid mungkin ya, tapi steroid yang bentuknya topikal lah ya. Mungkin karena saya sangat sensitif terhadap steroid, muncul juga nih perkumisannya. Antara mau terus berkumis atau hilang flek jadi bingung gitu kan.
Nah, agak melenceng dari OA lah ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita mah ditanya apa aja jawab gitu. Sebenarnya memang salah satu efek steroid itu adalah kumis atau bulu-bulu apa sih, perambutan lah ya, entah itu bulu halus dan lain sebagainya. Nggak usah khawatir Bunda, nanti kalau metilnya sudah diturunkan dosisnya sampai dengan suatu hari mungkin berjodoh di stop sama sekali, itu segala perburuan itu akan hilang gitu. Malah Bunda nanti akan merasa kehilangan, kok rambutnya jadi tipis balik ya. Ada ya pasien saya satu begitu gitu. Ketika steroidnya udah mulai kayak cuman selang-seling ya, hari ini minum besok enggak, kan cara tap down steroid itu tergantung masing-masing pasien. Ini ada yang pasien saya coba selang-seling itu, dia komplain pertamanya justru itu, Dok Pak, rambut saya kok hilang nih, kok jadi tipis ya. Padahal dulu alis saya nggak mesti saya alisin lagi nih Dok Pak, tiba-tiba saya kan dipanggil Dok Pak ya sama. Ini tiba-tiba Dok Pak udah kayak tipis gitu. Jadi Bunda nggak apa-apa ya, nggak usah terlalu khawatir dengan perkumisan dan perbuluan itu. Mungkin nanti suatu hari juga hilang kalau steroidnya kita hentikan. Terus tadi yang hubungannya dengan apa tadi, dengan tulangnya apa tadi ya? Ya Kak Yuli, lupa saya udah usia menjelang geriatri. Enggak sih dokter, ini beliau cuma menanyakan efek MP aja sih, yang buffalo efek MP. Nah, kalau efeknya ke sendi, saya rasa MP steroid tidak punya efek. Tetapi kalau ke tulang mungkin iya. Steroid ini punya efek, dia membuat tulang kita keropos ya. Tetapi jangan stres gitu, terus nggak minum lagi, karena setiap kita memberikan metil pada kondisi penderita autoimun, kita selalu juga memberikan kalsium gitu supaya tidak terjadi proses pengeroposan tulang tadi. Tapi sayangnya ya kalau tidak teredukasi dengan baik, kan dipikir steroid itu kan bukan obat steroid metil penggunaan steroid tadi. Gitu kan ya Bang Andi? Katanya. Nggak perlu tambah sabar. Ya, kalau mohon maaf nih kalau kita ini ya tandanya banyak ininya ya, supaya jangan 2 jam ini terasa terlalu membosankan ya. Iya. Ini dari Kak Hernawati Palembang nih. Beliau udah usia 46. Sebulan yang lalu nyeri dari leher sampai tulang ekor dan lutut. 2 hari kemarin nyeri leher, agak sulit untuk miring atau menengok. Dilakukan CV, cervical apa ini? Hasilnya spondylosis cervicalis dan multiple penyempitan foramen itu. Masih punya anak balita. Gimana nih dokter? Dokter Eva mungkin sebagai sesama ibu-ibu. Oh baiklah, ke dokter Eva dulu. Oh iya. Dari hasil ini harus dievaluasi lebih lanjut sih memang ya, apa penyempitannya, bagaimana, ada keluhan yang lain nggak ini disertai dengan kubas dan lain sebagainya. Kita bisa ambil kesimpulan dari hasil
fotonya ya, bahwasanya ada spondilisis cervicalis, berarti sama kayak yang topik kita hari ini nih ya, itu osteoartritis di bagian cervicalis, berarti di bagian lehernya, terus ada juga penyempitan di intervertebralis. Tentunya ini akan semakin memberat memang kalau misalnya ada beban dari beban tambahan dari sendi-sendi tulang belakangnya tadi. Jadi ya tentunya untuk mengangkat berat dan lain sebagainya itu perlu berhati-hati, dan juga belum tentu angkat berat dari badannya sendiri nih, harus dievaluasi berat badannya bagaimana sekarang. Kalau bisa ya lebih diidealkan lagi lah istilahnya, sehingga berat badan ideal, sehingga nggak menyebabkan tambah berat di tulang belakangnya, sehingga penyempitannya itu bisa mungkin agak sedikit lebih renggang pada kedepannya. Apalagi kalau misalnya gendong balita, tergantung balitanya nih ya. Tapi kalau balita kayaknya berat badannya udah lumayan cukup berat nih. Jadi ya kalau bisa suruh bapaknya aja yang gendong gitu kan ya. Jangan emaknya yang gendong dulu nih. Bilang aja karena memang masalah di bagian tulang belakangnya. Mungkin itu ya. Gimana Dokter Eva? Ya, eh kalau masalah pengalaman saya sebagai ibu-ibu yang kebetulan saya juga odamun, ya jangankan yang odamun ya, kita sendiri yang normal-normal begini kalau ke pasar, mengangkat beban berat, terus keliling, terus pusing, nyari lutut, saya rasa itu sih normal. Tidak harus odamun yang mengalami keluhan itu, karena tubuh kita ini kan bukan robot yang bisa kita setel, harus terkondisikan sehat selalu gitu ya. Artinya mungkin hari ini saya ke pasar dengan beban 50 kilo nggak apa-apa, tapi besok mungkin saya mengalami nyeri, spasme, dan lain-lain sebagainya. Saya rasa itu hal yang normal sekali, apalagi Bunda memang dalam kondisi adalah seorang odamun. Gendong anak balita itu gendongnya gimana sih gitu ya? Apakah menggendong hanya sekedar seperti misalnya untuk sekedar menghibur gitu kan ya, sebagai bentuk ya sehari-hari kan kita kayak mau karena bentuk sayang gitu ya, bentuk perhatian dan sayang, mungkin saya rasa kalau dalam waktu-waktu tertentu tidak terlalu lama ya tidak apa gitu. Sebab kita juga butuh kesehatan mental ya kan. Nanti gara-gara nggak bisa gendong atau dekap anak kita jadi stres, itu juga tidak baik. Tapi mungkin kalau gendong di bawah jalan-jalan ya, dalam hal misalnya nih Bunda ke pasar gendong anak ya, mungkin itu tidak dibenarkan gitu, karena itu kan bebannya sudah termasuk beban berat. Lagi-lagi kan tadi kan kita bilang aktivitas fisik bukan cuma hanya olahraga, tapi aktivitas fisiknya juga harus dalam kategori ringan sampai sedang gitu, tergantung dari disease activity-nya Bunda. Apalagi ini kalau sudah ada spondylosis cervicalis ya, itu kan mengganggu secara pusatnya kan di leher ya. Nah ini mungkin kesemutan tangan yang dialami pas bangun tidur itu juga berhubungan dengan itu, karena kalau kedua tangan, kalau tangan itu kan lebih ke atas ya, servikal gitu, lebih dari tulang belakang kita tuh posisinya mungkin yang agak di atas itu mengganggu ke tangan itu Bunda. Jadi dalam aktivitas sehari-hari, Bundalah yang tahu bagaimana diri lah, karena ini kan individual sekali ya sifatnya, tidak bisa kita ketiplek sama semua. Itu menurut saya. Pokoknya saya mah kalau saran, saya selalu memberikan saran yang sifatnya enggak yang seklek gini enggak, karena nih gimana ya, kondisi odamun ini kan harus kita tanggung seumur hidup gitu. Ya dinikmati saja sebagaimana masing-masing bisa menikmati. Jangan terlalu dibawa saklek dengan aturan yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh mana dong? Ya, Mbak Yuli. Terima kasih Dokter Eva. Mungkin pintar-pintar menyiasati aja ya Dokter ya. Ketika sebagai odamun kita harus melakukan aktivitas yang memang sudah menjadi kewajiban kita, terutama ya ingat kondisi aja ya Dokter ya. Ini dari Kak Beni, agak sedikit melenceng sebenarnya dari tema kita sore ini tentang osteoartritis. Kalau ini osteoporosis Dokter, tapi nggak ada salahnya ya Dok, kita bacakan ya. Silakan.
Mbak Weni ini dari Surabaya. Beliau osteoporosis yang juga SPA, RA, dan Hashimoto. Apakah osteoporosis yang diderita ini karena obat atau memang sudah ada? Usianya 50 tahun, pengobatan yang dijalani adalah MTX, MP, folic acid, dan kalsium. Nah, sekarang kondisinya itu semakin parah ketika pantatnya duduk terlalu lama akan sakit dan menjalar ke bawah sampai tumit, serta ke atas sampai pundak. Nah, ini apakah pengaruh dari penyakit autoimunnya? Siapa yang Autoimunnya dokter? apa sih? Autoimunnya? Autoimunnya itu tadi SPA, RA, dan Hashimoto. Oh iya, oke. Dokter Eva mau langsung membungkus? SPA, RA. Iya, SPA, SPA, RA, RA. RA, Hashimoto. Ya, agak bingung saya antara SPA dengan RA-nya ini ya. Dua gitu ya. Kelompoknya seronegatif, yang satu kelompoknya ini ya yang satu seronegatif, yang satu ini. Anggaplah itu memang SPA dan RA ya, ditambah Hashimoto. Oke, tidak apa-apa ya. Sebenarnya kalau osteoporosis pada bunda, misalnya anggap RA dan Hashimoto, ya dua kondisi penyakit ini sudah cukup menyumbang banyak nih terhadap kejadian pengeroposan atau osteoporosis. Hashimoto ini kan salah satu kelainan autoimun juga. Penyakit ini sendiri sudah menyebabkan faktor resiko pengeroposan, ditambah lagi levotiroksinnya, ditambah lagi metilprednisolon, steroidnya, ditambah lagi RA-nya gitu ya. Apa boleh buat ya, terlalu banyak memang faktor resiko yang bisa menyebabkan osteoporosis pada bunda. Tapi jangan khawatir karena ada tata laksananya. Karena selain kalsium, jika memang hasil BMD-nya menunjukkan osteopenia atau bahkan osteoporosis, ada bifosfonat yang bisa diberikan untuk mengembalikan kondisi pengeroposan yang terjadi. Mengenai kalau duduk kesemutan dari kaki, tangan, dan lain sebagainya, kalau ini memang SPA ya itu juga menyumbang gitu untuk kejadian keluhan yang disebutkan tadi. Tapi kalau osteoporosis, kalau tidak ada fraktur, itu tidak akan menyebabkan keluhan yang bunda alami itu gitu. Jadi nanti difoto dulu, dilihat apakah di tulang belakangnya itu yang mengalami pengeroposan ada fraktur nggak, gitu, ada patah nggak, gitu ya. Kalau ada fraktur, mungkin keluhan yang dialami sekarang memang berhubungan dengan osteoporosisnya. Tapi kalau tidak ada fraktur, osteoporosis tidak akan menyebabkan keluhan. Osteoporosis ini sendiri adalah silent disease, jadi penyakit yang bahkan kita nggak tahu kalau kita osteoporosis kalau tidak sengaja, misalnya kayak screening gitu ya. Makanya nih orang autoimun yang pakai steroid, apalagi autoimunnya RA, itu memang kita lakukan screening BMD seharusnya setiap 6 bulan sekali gitu. Ada keluhan dengan atau tidak ada keluhan itu harus. Kenapa? Karena kan tadi osteoporosis adalah silent disease, kita nggak mau udah patah baru kita tahu gitu. Kalau sudah patah, baru muncul keluhan yang kayak bunda alami ini. Kalau dia tidak patah, dia tidak ada keluhan. Jadi kita tidak mau tunggu patah baru kita tata laksana. Tata laksananya tentu saja dari sebelum patah. Nah, jadi untuk kondisi bunda yang tadi bertanya ini, pertama kita ronsen dulu nih, apakah memang si osteoporosisnya sudah menyebabkan fraktur. Sekarang diagnosa osteoporosisnya kan memang sudah tegak kan, tinggal lagi mengetahui osteoporosis berat atau bukan. Foto, kalau memang ada fraktur berarti keluhan yang ditimbulkan memang karena osteoporosisnya. Tapi kalau memang fotonya normal, tidak ada fraktur, berarti mungkin keluhan tadi itu berhubungan dengan SPA, RA, dan apa tadi lagi? Oh ya, SPA dan RA-nya itu gitu. Mungkin keluhan-keluhan ya karena Hashimoto juga dari satu lagi ya. SPA, RA, dan Hashimoto-nya. Hashimoto. Ya, mungkin seiring dengan nanti penyakitnya terkendali, keluhan juga akan berkurang perlahan. Kalau memang butuh sekali, biasanya kita kasih itu terapi simptomatis ya. Kalau memang kesemutan, itu kita kasih terapi simptomatis untuk kesemutan. Seperti itu. Ya, baik, Dokter Andi Raga, apakah ada tambahan? Oke, udah lengkap sih yang dibilang sama Dokter Eva tadi ya. Cuma mungkin Dokter Eva bingung nih, loh kok SPA sama dengan Iya. ya kan? Karena satu berbeda. Gimana Bang itu komentarnya? Tapi nggak tahu apa namanya yang kita anggap memang itu, tapi memang benar yang dibilang bahwasanya penyakitnya sendiri bisa menyebabkan osteoporosis ditambah lagi dengan obat.
dan memang harus benar-benar diperhatikan, yang tadi waktu saat duduk dan lain sebagainya harus benar-benar menjadikan suatu istilahnya red flag-nya nih ya, apakah memang karena SPA-nya teratur gitu, sehingga harus ditata laksana segera untuk osteoporosisnya. Bisa nih. Ya. Baik, mudah-mudahan ini ya apa namanya Kak Weni bisa segera stabil ya, karena agak banyak juga ya dokter keterlibatannya di sini. Semangat ya Kak Weni. Teman-teman masih ada yang mau bertanya, silahkan. Atau ada yang mau bertanya secara langsung, masih ada waktu sedikit ini. Ya, curhat juga boleh. Oh, curhat juga boleh. Boleh ya langsung lewat Zoom gitu, jangan baca teks ya gitu ya. Ya, mari silakan yang mau interaksi langsung dengan kedua narasumber kita Kalau pada ada sore yang hari mau ini. kita tanda tangan Dr. Andi. Jadi Dr. Andi ini kemarin kan saya undang ke Aceh nih buat jadi bicara kan. Tuh pada respon, wah Dr. Andi besok diundang lagi ya dok Pak. Aduh kalah dah pamor saya gara-gara Dr. Andi. Oh iya, kemarin waktu di grup juga ada penggemarnya dok. Iya katanya. Kan. Jadi Mbak Yuli selalu duet saya dengan Dr. Andi guna mengangkat popularitas saya. Oh, baik, dicatat. Cuman beliau ini sibuk ya, terlalu sibuk ya. Makanya kalau beliau ada di sini, jangan suruh bungkus saya terus gitu. Dia nih, beliau nih. Jadi teman-teman yang lagi gabung, yuk manfaatkan kesempatan untuk bisa bertanya langsung sama Dr. Andi. Kalau Dr. Eva mah udah sering available selalu kan di sini. Ya, mari teman-teman siapa yang mau bertanya secara langsung ya, kita berikan kesempatan ya. Silakan raise hand. Ada yang mau bertanya secara langsung? Malu. Iya, mungkin. Oh, ada Kak Jenny. Silakan Kak Jenny. Selamat sore, Dr. Eva dan Dr. Andi, juga Mbak Yuli. Senang saya bisa dengar informasi yang bagus. Saya mau tanya ya, akhir-akhir ini di leher saya menuju pundak agak ke bawah sedikit sebelah kanan itu sakit. Nah, itu saya rada bingung, apakah itu penyebabnya otot atau apa ya? Karena memang saya itu akhir-akhir ini banyak masak karena udah nggak kerja kan. Nah, jadi kan banyak pakai tangan kanan ya. Terus juga banyak lihat YouTube masakan gitu kan, klaklik-klaklik juga. Nah, apa itu karena otot atau apa ya kira-kira ya dokter? Cuman penasaran aja sih, pengen tanya itu. Sorry. Dokter siapa aja boleh jawab. Sorry, Jenny mau nambahin. Saya kan punya alat fisioterapi di rumah. Jadi saya suka fisioterapi, ntar dia berkurang. Tadi kumat lagi, saya fisioterapi lagi gitu. Nah, kalau sering-sering fisioterapi, misalnya 3 hari sekali atau 4 hari sekali, itu bahaya nggak sih? Udah itu aja. Oh ya, kepada Dr. Andi dulu ya. Kak Jenny, boleh dok, silakan. yang suka masak juga boleh tuh, itu dia suka masak juga tuh, hobi masak. Udah deh tukang masak aja yang jawab. Biar tahu nih, biar langsung informasinya jelas nih. Bunda Jenny, mari kita tos dulu deh. Tos. Tos. Kita sama-sama yang kedua sama problemnya sebagai tukang masak. Saya juga sering mengalami keluhan yang Bunda Jenny sampaikan. Jadi saya itu ya masak itu kadang-kadang bukan cuma skala kecil gitu. Saya suka masak skala besar gitu ya. Betul. Jadi beban kita pada saat mengaduk masakan itu ya, itu berat terhadap tangan gitu. Apalagi kalau posisi meja masak itu tidak ergonomis dengan kita. Kalau saya contohnya ya, di rumah saya ini kan kebetulan rumah dinas yang memang sudah dibuat model mejanya itu tidak menggunakan ukuran tubuh saya gitu. Ya setuju dokter kalau itu mah. Jadi agak gimana gitu, jadinya pegel. Memang tepat ini saya yang jawab karena pengalamannya. Udah gitu. Badan saya itu tidak sampai 150, cuma 140. Sementara tingginya kalau saya berdiri adalah sedada gitu. Jadi kita kan susah. karena kan di atas ya, tidak ergonomis. Akibat nyambung ceritanya kan? Ya? Nyambung ceritanya kan? Dan kebetulan dokter,
Itu Ya. wokpen saya, penggorengan saya itu beratnya sekitar 3 kilo lebih. Wis. Bener. Emang Wokpennya mantap sih buat gorengnya, cumannya berat, serius. Ini Jadi ini acara jadi master chef. Jadi yang menyebabkan keluhan itu adalah cedera di tendon atau cedera di urat tangan kita gitu. Kalau saya sejauh ini sudah mengalami 3 cedera. Bukan cedera sih sebetulnya, kalau cedera kan itu judulnya ini ya, tapi ini radang gitu, radang akibat overuse. Overuse karena penggunaan tangan kita yang terus-menerus, terus dengan skala berat penggunaannya yang tidak melampaui kapasitas, ditambah lagi meja yang tidak ergonomis, itu menyebabkan radang di beberapa tendon pada tangan gitu ya. Kalau saya, pengalaman saya, kan saya nggak bisa periksa bukan nih, saya nggak tahu spesifik tangannya yang mana. Kalau saya itu sudah pernah tenis elbow, golfer elbow, the quart palm, bahkan trigger finger gitu. Dan semuanya injeksi taktuk gitu. Biasanya saya akan kapok tuh sebentar ya. Aduh, habis ini saya selalu bilang sama suami, Bang, udahlah Bang, habis ini nggak open PO lagi, stop dah gitu kan. Tapi begitu selesai injeksi terus sembuh, begitu nggak ada kerjaan lagi, mau masak. Jadi itulah resiko yang harus kita hadapi. Bagaimana solusinya? Kita kan nggak mungkin menghentikan hobi ya. Ya solusinya kalau mejanya panjang, terpaksa dibuat meja yang lebih ringan, lebih sesuai dengan bentuk tubuh kita. Mungkin Bunda kalau tingginya lebih tinggi dari saya dan merasa sudah ergonomis ya sudah, tapi kalau saya mungkin ganti meja gitu, meja masak. Yang kedua, jangan woknya yang dibuang Bunda, sayang woknya mahal gitu kan ya. Mungkin mengangkat woknya itu yang jangan. Justru saya masak karena woknya yang enak itu, jadi tertarik, membuat saya tertantang. Beneran, serius loh. Karena woknya itulah membuat saya menjadi hobi. Bunda, betul. Dan itu merupakan salah satu penyemangat kita memasak gitu kan ya, apalagi kalau hasil bakarannya golden brown gitu. Jadi Bunda jangan menggunakan tangan itu terus. Jadi kalau memang woknya berat, jangan 1 tangan, pakai 2 tangan. Kalau Bunda mau fire apa sih istilahnya itu kalau api dimasukin ke wok itu? Ya saya nangkep apa yang dokter maksud. Jangan pakai 1 tangan Bunda, tapi pakai 2 tangan. Terus satu hal lagi mungkin ya, jangan over activity dengan 1 tangan aja gitu. Jadi harus balance antara kanan kiri. Jangan memasak terlalu lama. Kalau sudah lebih 2 jam itu saya yakin mulai dari kulit wajah kita mengusang. Iya, 2 jam itu udah over, dokter. Kan cuma Sudah glowing. Kulit wajah yang tadi glowing jadi Iya. mengusangnya nggak sih? Betul, setuju. Nah, itu mending hobi kayak Bang Andi ya, nggak ada impact-nya. Kalau kita mah kalau hobi masak ini, kalau ada saya bilang ya, tukang masak ini jadi jelek. Kenapa ya? Padahal udah pakai pelembab dan segala. Nah, jadi mungkin di balik candaan kita tadi ya, intinya yang mau saya bilang adalah keluhan yang Bunda rasakan itu karena overuse, overactivity yang menyebabkan radang pada tendon. Bagaimana penata laksanaannya? Selain memang harus merubah kebiasaan, tidak menghentikan hobi. Yang kedua, kalau memang berat, sangat mengganggu, ya hubungi dokter terdekat. Tapi biasanya sih yang bisa melakukan tindakan itu dokter hematologi ya, dokter hematologi. Supaya mungkin kalau tidak respon dengan obat, ya harus dilakukan injeksi peritendon gitu. Bunda posisinya di mana ya sekarang? Domisilinya? Jakarta Barat. Jakarta Tanjung Duren. Jakarta Barat. Kalau di Jakarta mah banyak reumatolog ya. Iya. Nggak kayak di kalau di Sumatera ya, kalau di Medan itu baru 3 orang, 4 deh, 4. Kalau fisioterapi tuh nggak boleh terus-terusan ya? Bunda, ini fisioterapinya kan mandiri. Fisioterapinya kan mandiri kan? Iya, saya beli alatnya. Nah, Saya beli alat fisioterapi. Nah, itu kadang-kadang Bunda harus tahu bahwa fisioterapi untuk setiap masalah itu beda. Nggak sama. Misalnya nih Bunda Bunda beli alat sinar gitu ya. Tidak semua alat sinar itu bisa digunakan pada semua kondisi gitu. Kalau ya ini yang bukan sinar, yang gosok nempel gitu pakai gel. Ya sama aja. Oh, ya, oke. Jadi belum tentu alat fisioterapi yang Bunda punya itu tepat dan cocok untuk kondisi yang Bunda alami sekarang.
Makanya sebenarnya sebelum beli alat sendiri itu lebih bagus berkonsultasi dengan dokter rehab medik atau dokter fisioterapi. Supaya tidak termakan iklan ya Bunda. Ya namanya iklan alat dan obat kan banyak di luar sana. Gitu. Supaya kita membeli dan menggunakan alat yang tepat. Mending beli wok baru deh daripada beli alat fisioterapi yang memang belum teruji gitu. Cari wok yang enteng. Wok yang ringan. Ya, beli wok yang ringan. Lebih murah lagi. Bunda, kalau woknya kepingin dipakai lagi, boleh kirim ya, nanti saya chat alamat saya. Berarti ongkos, betul, berarti ongkos. Tolong. Bercanda ya, bercanda nggak apa-apa biar nggak stres. Betul. Dokter Andi mau menambah. Nah, Dokter Andi boleh nggak nih kasih tips-tips saya harus gerakan-gerakan apa gitu tangannya? Kalau Dokter Andi, dia memang bukan hobi masak, tapi istrinya itu chef. Nah, oke. Ya. Hadirkan ini. Nggak ada tambahan lah, udah lengkap, udah komplit. Ngomong-ngomong, chef di rumah pernah kayak kita berdua nggak ya? Seperti saya dan Ibu Jenny, pernah nggak itu tendinitis gara-gara overuse karena masak? Pengobatannya khusus oleh suaminya gitu. Oh, baik. Kalau itu nggak usah di sini ya, gitu kan. Ini apa namanya? Saya ikut menyimak karena saya juga ikut merasakan hal yang sama. Pernah diinjek karena tenis elbow. Sudah ya. Tapi nggak bisa dokter karena memang harus masak. Oh iya. Jadi kalau saya apes sekali ya. Tenis, golfer, the Quarfang trigger. Soalnya PO-nya lebih dari 50, dokter. Kali kesuksesan tukang masak ada tendon-tendon yang jadi korban. Ini jari saya yang kelingking aja ya. Maksudnya dari apa sih nih nyebutnya ya, kalau pokoknya dari kelingking ke atas itu kadang sampai sakit juga loh. Nah, itu mungkin trigger Bunda, trigger finger. Oh, trigger namanya. Ya, trigger finger. Bunda boleh googling ya nanti trigger. Bisa sekilas bisa baca gitu kenapa. Nah, itu juga radang tendon sih sebetulnya. Bagian itu juga gitu. Iya, oke. Atau mungkin perlu ini lagi Kak, siapa tadi yang tanya? Jenny, ya Kak Jenny. Masaknya mungkin perlu dikurangi durasinya seperti tadi Dr. Eva bilang. Kemudian untuk ngangkat-ngangkat juga mungkin perlu diantisipasi ya. Walaupun saya sendiri juga mungkin belum bisa seperti itu. Jadi kalau kayak gini harus ke dokter ya? Harus ke dokter ya? Ya, sebab sejujurnya kan tendinitis ini bukan nyeri saja, tapi kayak melemah sebelah. Iya, betul. Iya. Kelemahan apa sih terjadi kelemahan gerak kelemahan pada sisi tangan kita yang sakit itu kan. Kalau sudah sampai sejauh itu mah harus segera ditangani karena kalau tendinitisnya memberat itu nanti kayaknya bisa lebih berat. Oke, terima kasih dokter atas infonya ya. Terima kasih ya Kak Jenny. Semangat masak, kapan-kapan bisa dikirim. Tetap dong. Satu lagi dokter, ini dari Kak Tri Aprianti, agak di luar konteks ya, tapi tidak apa-apa. Dokter, penderita autoimun kebanyakan kan minum obat seumur hidup. Kemudian saya sudah minum HCQ selama 2 tahun. Apakah HCQ jangka waktu lama tidak berbahaya untuk ginjal? Ini nanti sebagai penutup karena kebanyakan teman-teman penderita autoimun suka loss obat karena ketakutan hal yang sama. Silakan Dokter Andi yang di luar konteksnya. Oke, karena di luar konteks masak boleh ya. Kita udah keluar. Jadi memang kalau misalnya penderita autoimun itu memang wajib istilahnya makan obat jangka panjang. Nah, bagaimana dengan hidroksikloroquine nih? Memang hidroksikloroquine itu merupakan salah satu obat ya yang wajib diberikan itu pada pasien, terutama pasien lupus ya. Di sini kan nggak tahu nih sakitnya apa, tetapi memang ini main terapinya.
Jadi di guideline manapun mengenai lupus biasanya dianjurkan untuk berbagai derajat SLE diberikan hidroksikloroquine dan dinyatakan remisi pada SLE itu pun kalau misalnya semua obat sudah dihentikan kecuali hidroksikloroquine. Nah, hidroksikloroquine ini ternyata memang bisa mempertahankan si lupus tadi supaya tetap dalam keadaan stabil dan mencegah untuk terjadinya flare. Bahkan ya tentunya karena itu dia bahkan bisa juga mencegah ataupun menghentikan penyakitnya, nggak akan muncul suatu yang namanya lupus nephritis, menjaga kestabilannya juga kalaupun dia sudah terkena lupus nephritis. Sehingga kalau untuk ke ginjal sebenarnya relatif aman untuk hidroksikloroquine. Namun memang efek samping yang dikhawatirkan pada hidroksikloroquine itu adalah efek ke matanya, ya, menyebabkan retinopati, sehingga biasanya sebelum diberikan hidroksikloroquine, kita menganjurkan untuk dikonsultasikan ke bagian mata untuk melihat ada nggak kontraindikasi pemberian hidroksikloroquine. Walaupun sebenarnya ke matanya ini lebih ke arah kumulatif dosis gitu, dan biasanya di penelitian juga itu udah pemakaian 5 tahun lebih baru bisa menyebabkan masalah di mata. Tapi setiap orang kan berbeda-beda sehingga perlu pemantauan, baik pemantauan sebelumnya, setelah itu setahun setelah pemberian, atau per 3 tahun, atau seberapa tahun nanti, itu tergantung dokter menilai dari pasiennya sendiri. Tetapi kalau di atas 5 tahun itu udah wajib diperiksakan lagi mata untuk mengevaluasi efek samping pemberian hidroksikloroquine-nya. Begitu. Silakan Dokter Eva, tambahin bumbu penyedap lainnya. Kan? Berhubung saya kehabisan micin, jadi kayaknya saya tidak ada penambahan. Effortnya sudah di tadi itu yang saya sebelumnya yang masak chef tadi soalnya. Tadi Mas Alfred ngomong kecap Gordon pun kebetulan juga habis. Sudah habis, ya, karena kecap. Sebut brand laku lagi kecapnya ya. Jadi topik hari ini bungkus, kecap, lauk, masak. Oke, baik. Ya kan waktu kita kan sudah ini ya, sudah tanpa dirasa, tanpa terasa Sudah mau gitu ya, penyicipannya. Baik, terima kasih sekali dokter atas ilmunya pada sore hari ini. Kalau boleh saya sedikit menyimpulkan, mohon maaf nanti kalau ada koreksi ya. Osteoartritis itu berarti penanganannya lebih ke meringankan derajat nyerinya ya dokter ya. Kemudian bisa peringan dengan beberapa perlakuan seperti olahraga yang tadi direkomendasikan adalah bersepeda statis, kemudian berenang dengan gaya yang senyamannya, kemudian untuk suplementasi juga tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa yang memang kayak semacam placebo mungkin ya dokter ya. Jadi kembali lagi ke teman-teman sekalian. Kemudian tetap harus ditangani secara benar ya dokter ya, supaya tidak bertambah ke grade berikutnya. Mungkin ada tambahan dokter dari kesimpulan yang tadi saya sebutkan. Dokter Andi, apakah ada tambahan? Udah lengkap, udah tinggal dibungkus. Bungkus. Jangan lupa tetap masak, bungkus. Dokter Eva, ada tambahan dari kesimpulan tadi dokter? Itu tadi, jangan lupa tetap masak, bungkus. Maksudnya jangan lupa tetap hidup sehat, nikmati, jalani, syukuri. Kalau hobinya jump rope kayak dokter Andi, lakukan. Tetap sesuai dengan kapasiti tubuh masing-masing. Kalau hobinya masak kayak saya juga jalani, tapi tetap dengan kapasiti tubuhnya masing-masing, jangan sampai radang tendon ya, bukan bertendon-tendon. Kalau kalau ternyata sudah overuse ya stop PO dulu ya dokter ya. Ya betul. Berarti kan intensitas ke depannya dikurangi gitu kan. Betul. Baik teman-teman, terima kasih ya atas kehadirannya pada sore hari ini. Mohon maaf karena tadi banyak sekali kendala teknis dari kita. Di awal-awal kita juga sempat kesulitan untuk menghandle acara ini. Terima kasih kepada Dr. Andi Raga atas ilmunya. Oh, foto dulu ya. Aduh iya. Silakan kepada Kak Alfred. Dan paling saya nggak bisa saja.
Yuk, dibuka semua videonya, ibu-ibu, buat teman-teman semua. Siap. Ya. Mbak, pikiran. Ini kalau Mas Alfred suka ngambil foto saya nih yang Iya Bang. posenya unik-unik gitu, kenapa? Enggak, kali kemarin sama Bang Faisal juga kita ambil pose-pose ya. Iya, ada apa tuh? Kenapa tidak bisa pose Luna Yang Maya normal gitu, gitu ya. cakep. Baik. Oke, kita minta bantuan untuk teman-teman semua untuk buka video. Open video, kita foto bersama dulu. Maafkan kendala teknisnya ya Bang. Baik, kita ada 2 page. Tadi pick-nya di 54 orang, 54 peserta. Baik, mohon bantuan untuk teman-teman yang untuk membuka video supaya kita bisa foto bersama. Belum ya, udah kering gigi saya. Belum ada. Oh, udah pakai lip balm dong. Terus takut nanti salah ya. Nanti lagi ini keambil ya kan. Oh, pas kita lagi Makanya biar aja kering. Iya. Dia suka ngambil Nanti dikira SS posisi Bang. aneh-aneh. Kering ya. Baik. 1, 2, untuk batch pertama, 3. Batch kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Pindah lagi. Baik, terima kasih teman-teman atas feedback. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada sore hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita yang seru ya sore hari ini. Mudah-mudahan besok masih bisa kolaborasi lagi. Kepada Dr. Andi Raga, kepada Dr. Eva, terima kasih sekali lagi atas ilmunya. Jangan bosan-bosan untuk membimbing kita semua. Teman-teman juga terima kasih atas atensinya ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang dengan tema yang berbeda. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Dr. Eva, terima kasih Dr. Andi Raga. Terima kasih Kak Yul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dova, terima kasih Bang Andi. Halo semua. Terima kasih. Alfred, Kak Yuli, bye. Terima Terima kasih kasih. ya. Selamat praktek ya Dok. Saya N ya. Ya.